Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kami berharap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini semuanya dalam keadaan sehat, dipelihara oleh Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah. Sepertimu, jiwaku merindukanmu ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku. Sepertimu, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku ya Allahku. Sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami memuliakan Engkau, kami meninggikan Engkau. Engkaulah sumber pengharapan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Jiwa kami memuliakan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau kuduskan kami, layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong kehidupan kita. Hanya Yesus nama yang termulia, nama yang ajaib, yang sanggup untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
memulihkan hidupku. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Setelah kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Setelah kami memuji membesarkan nama-Mu, kami memuliakan Engkau, kami percaya pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian kami memberkati kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan, tolong kami semua, urapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahan Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kalau kita ada sampai saat ini, itulah bukti kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari segera kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini.
Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Dia adalah Tuhan yang baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita melihat di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-91. Mazmur pasal 91. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-14, 15, dan 16. Kita akan baca ayat-ayat ini. Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam Mazmur ini, pemazmur katakan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku. Ini kata Tuhan, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuhan katakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, kalau dia sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh pasti dia adalah orang yang melekat kepada Tuhan. Melekat itu benar-benar dia menempel, menyatu dengan Tuhan. Dan Tuhan katakan lewat pemazmur katakan di sini, menulis di sini bahwa Tuhan akan meluputkan orang yang melekat, yang dekat dengan Tuhan. Meluputkan dari apa? Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan melepaskan dia dari segala kesesakan kah itu, dari segala penderitaan kah itu, dari segala kesusahan kah itu. Tuhan akan meluputkan. Ini janji Tuhan. Ini yang Tuhan katakan lewat ditulis oleh pemazmur. Bahwa Tuhan akan meluputkan orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan dari segala hal-hal yang mengancam jiwanya. Dari segala hal-hal yang menekan hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kita sedang menghadapi apa yang dinamakan dengan pandemi virus COVID-19 ini. Ini banyak mengancam jiwa manusia. Banyak yang terpapar, ada yang sembuh, ada yang sembuh tapi dipanggil Tuhan. Gitu. Saya tidak katakan mereka tidak sembuh, mereka sembuh, tapi mereka dipanggil Tuhan. Kalau dia yang percaya kepada Tuhan, dia akan mendapatkan tempat yang Tuhan sudah janjikan. Dia akan mendapatkan satu kehidupan yang kekal. Nah, ini seringkali yang muncul dalam pertanyaan setiap manusia, setiap orang percaya pun juga seringkali muncul pertanyaan ini. Bagaimana dengan anak Tuhan, orang percaya, bahkan ada hamba Tuhan yang tiba-tiba terpapar COVID? Puji Tuhan, kalau ada yang bisa sembuh dan dia bisa sehat lagi, dia bisa ada di dalam dunia lagi, masih ada di dalam dunia ini. Tapi kalau yang dipanggil Tuhan, sehingga dia harus dimakamkan dengan cara protokol COVID, apakah Tuhan tidak meluputkan dia? Pertanyaan ini seringkali muncul. Bagaimana dengan mereka yang seperti itu? Apakah mereka tidak diluputkan oleh Tuhan? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan mereka? Kenapa Tuhan tidak pulihkan mereka? Seolah-olah Tuhan membiarkan, sepertinya biarlah mereka mati.
Gitu saudara. Seringkali pemikiran ini muncul. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Orang yang sembuh dengan orang yang sembuh dan dipanggil Tuhan, itu sama seperti orang yang diluputkan oleh Tuhan. Kalau dia percaya kepada Tuhan, dia akan menerima mahkota yang Tuhan janjikan. Dia akan menerima hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan meluputkan itu bukan hanya sekedar Tuhan menyembuhkan dia dari sakit. Bukan itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbicara tentang meluputkan adalah membebaskan dia dari dosa. Melepaskan dia dari dosa yang selama ini menekan dia, yang selama ini membelenggu dia. Dia terbebas dari segala dosa. Dia sehat, dia sembuh. Kemudian dia masih ada di dalam dunia. Dengan dia yang sehat kemudian dia dipanggil Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan diluputkan oleh Tuhan. Artinya dia diberikan mahkota. Dia diberikan janji hidup yang kekal itu. Kalaupun dia dipanggil Tuhan. Kita yang masih hidup sampai sekarang ini. Puji Tuhan kita bisa sehat yang sudah pulih dari COVID ini. Kita masih hidup, kita masih harus menjalani kehidupan di dalam dunia ini, masih harus bersusah payah pakai masker. Sekarang harus 2 lapis maskernya. Masih mengalami kesusahan. Tapi mereka yang sudah dipanggil Tuhan, mereka sudah menerima apa yang Tuhan janjikan kepada mereka. Jadi Tuhan meluputkan itu berbicara tentang Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita melekat kepada Tuhan. Tuhan membebaskan kita dari dosa, dari ikatan dosa. Kita bebas, kita menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan selanjutnya dia katakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang telah diluputkan oleh Tuhan, telah dibebaskan dari segala ikatan dosa, Tuhan membentengi dia dari segala dosa-dosa yang ada di dalam dunia ini. Berbicara sekali lagi saya katakan, berbicara Tuhan meluputkan adalah berbicara Tuhan membebaskan kita dari segala dosa. Apakah kita sembuh dari sakit, Tuhan meluputkan? Iya, Tuhan meluputkan kita. Kita masih sehat, kita sembuh dari sakit, kita sehat, kita masih bisa beraktivitas. Tapi ada juga yang sehat, ada yang sembuh, tapi dipanggil Tuhan. Tuhan pun meluputkan mereka dari segala dosa. Mereka sekarang senang, kita sekarang yang ada di dalam dunia, yang harus masih berjuang. Tapi jangan takut. Dikatakan di sini, Tuhan membentenginya sebab Tuhan mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui siapa kita. Melekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Maka Tuhan akan meluputkan kita. Dan bukan setelah Tuhan meluputkan kita, Tuhan biarkan begitu saja. Dia membentengi kita. Dia menjaga kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan itu. Menjadikan kita orang yang tetap melekat kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya terus kepada Tuhan. Tetap melekat terus kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita. Tuhan meluputkan, Dia akan membebaskan kita. Saudara berdoa, minta Tuhan sembuhkan dari segala sakit, segala penderitaan saudara. Tuhan bisa jawab,
Tuhan meluputkan. Tapi yang utama di sini, yang menjadi hal yang utama di sini, meluputkan di sini adalah Tuhan membebaskan kita dari segala dosa kita. Tuhan membebaskan kita dari segala ikatan dosa kita. Kita menjadi anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, dan Dia membentengi kita dari segala hal-hal yang tidak berkenan. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan akan menjawab setiap seruan orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar dan menjawab setiap seruan kita. Kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan mendengar. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, sulit bagi Tuhan untuk mendengar setiap seruan kita. Walaupun kita harus teriak pakai toa, tapi Tuhan mendengar orang yang dekat dengan Dia. Kita nggak perlu berteriak yang kencang, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan, kita berseru dengan Tuhan, maka Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Akan mudah bagi Tuhan untuk mendengar dan menjawab doa kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita, dikatakan oleh pemazmur, melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan dengan mudah menjawab seruan kita. Apa pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang ini? Berserulah, katakanlah itu kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar. Pasti Tuhan akan menjawab. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan anak-anaknya. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan, yang selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia akan selalu memperhatikan kita, dan ketika kita berseru memanggil namanya, Dia mendengar. Karena kita dekat dengan Dia. Karena kita selalu percaya kepada Tuhan. Karena kita selalu berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ia akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan katakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dalam penderitaan sekalipun, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Setelah Dia membentengi kita, Dia mendengar doa kita, Dia pun menyertai kita dalam kesesakan. Dan meluputkannya dan memuliakannya. Oh, haleluya. Ketika kita dalam kesesakan, Dia menyertai kita. Kemudian Dia meluputkan kita dan memuliakannya. Artinya Tuhan memuliakan kita. Tuhan menerima kita. Tuhan menjadikan kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melekat kepada Tuhan, jangan takut dengan keadaan sekarang ini. Jangan takut dengan situasi sekarang ini. Tuhan ada dekat dengan kita. Dia akan selalu membentengi kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia adalah Allah yang setia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Apapun pergumulan kita. Jangan takut. Tuhan selalu menyertai kita. Aku akan menyertai dia, dan dalam kesesakan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Memuliakannya. Haleluya. Kemudian dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Haleluya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Kita tidak tahu usia kita berapa lama di dalam dunia.
tapi Tuhan akan mengenyangkan kita dengan sukacita dari Tuhan. Tuhan akan memuaskan kita dengan berkat-berkat dari Tuhan selama kita ada di dalam dunia. Tuhan selalu akan mengenyangkan kita, memberkati kita, memberikan kita sukacita itu. Sehingga kita tetap selalu bersukacita. Kita penuh sukacita. Kita dikenyangkan dengan sukacita dari Tuhan. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Selalu melekat kepada Tuhan. Melekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Sepanjang umur kita, kita dikenyangkan oleh sukacita dari Tuhan. Sepanjang umur kita, kita dipuaskan dengan sukacita dari Tuhan. Dan kalaupun kita nanti dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita, dan Dia memberikan kehidupan yang kekal itu. Semua janji-janji yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, Dia akan genapi ketika kita berjumpa dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mau melekat kepada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Kekuatan kita hanya sementara, tapi kekuatan di dalam Tuhan itu akan membuat kita tetap setia, kuat di dalam Tuhan. Dia kata di sana, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah tujuan kita, adalah keselamatan. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan karena kita setia kepada Tuhan, karena kita melekat kepada Tuhan, karena kita dekat kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan perlihatkan keselamatan itu. Dan kita akan bersukacita. Kita akan berkata, Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janjinya. Haleluya. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tetap terus berharap kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang dapat menolong kita. Melekat dengan Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkannya. Meluputkan dari mana? Dari segala dosa. Meluputkannya dari segala ikatan dosa yang mencengkram hidupnya, membuat kita tidak tenang. Tetapi ketika kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, kita memiliki sukacita dari Tuhan, kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Jangan takut, Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Biar kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Apapun keadaan jemaat-Mu saat ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan tolong mereka. Di mana saja mereka berada saat ini, di rumah mereka masing-masing. Kalaupun saat ini ada di antara jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian online ini, dia terbaring karena tidak berdaya dengan tubuh yang kurang sehat. Tuhan Engkau jamah, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, pulihkan dia Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati setiap usaha pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan pelihara, Tuhan menjaga, melindungi jemaat Tuhan yang ada ya Tuhan. Biarlah kasih sukacita-Mu selalu mengalir dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Tuhan tolong jemaat-Mu Tuhan, biar mereka dengan pertolongan Tuhan membuat mereka tetap kuat di dalam Engkau, dan mereka selalu melekat. Kami mau melekat dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Kami mau setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghentaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya,
sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita bersatu hati berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.